Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nisli Sophia dari kelas A Farmasi, ingin menyampaikan ceramah singkat mengenai haid dan nifas dalam Islam. Tema ini sangat penting khususnya bagi muslimah agar kita dapat menjalani syariat dengan benar dan tidak terjatuh dalam keliruan ibadah. Pengertian haid dan dalilnya. Haid itu merupakan darah alami yang keluar dari rahim wanita dalam waktu ke waktu tertentu secara rutin, biasanya sebulan sekali. Ini merupakan ketetapan Allah yang menjadi bagian dari fitrah kewanitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ayat ini menunjukkan bahwa haid adalah keadaan khusus yang menjadikan seorang wanita tertentu dalam hukum ibadah. Biasanya durasi dan tanda-tanda haid umumnya berlangsung minimal 1 hari 1 malam, 24 jam, dan maksimalnya 15 hari. Menurut pendapat jumhur ulama, ciri-ciri darah haid yaitu berwarna merah kehitaman, berbau khas, disertai rasa sakit atau nyeri pada perut. Lalu pengertian nifas dan dalilnya itu, nifas itu merupakan darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan, baik secara normal ataupun kesar. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, wanita nifas itu meninggalkan salat selama 40 hari, kecuali jika ia suci sebelum itu, maka ia mandi dan salat. Durasi dan batas maksimal nifas yaitu maksimal nifas adalah 40 hari. Jika darah berhenti sebelum 40 hari, maka wanita wajib segera mandi dan kembali menunaikan ibadah. Jika lebih dari 40 hari dan darah masih keluar, maka itu bukan nifas lagi, tapi darah istihadah. Lalu saya akan menjelaskan apa saja larangan saat haid dan nifas. Saat seorang wanita sedang haid atau nifas,
terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan. Pertama, tidak boleh sholat. Kedua, tidak boleh puasa, namun wajib mengganti qada. Puasa setelah suci tidak perlu mengganti salat. Tidak boleh membaca Al-Quran secara lisan menurut mayoritas ulama. Lalu keempat, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Kelima, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Keenam, tidak boleh berhubungan suami istri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah segala sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid kecuali jima, yaitu bersetubuh. Kewajiban setelah suci, setelah darah haid atau nifas berhenti, itu ada pertama, wanita itu wajib mandi besar, mandi janabah, baru kemudian diperbolehkan kembali melakukan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berhubungan dengan suami. Lalu mandi wajib dilakukan dengan niat menghilangkan hadas besar dan meratakan air ke seluruh tubuh. Lalu saya akan menjelaskan hikmah haid dan nifas dalam Islam. Jadi Islam itu tidak memandang haid sebagai aib. Justru itu adalah bagian dari rahmat dan tanda kesehatan bagi wanita. Islam itu sangat memuliakan wanita dengan memberikan keringanan ibadah saat mengalami haid dan nifas, agar tidak memberatkan tubuhnya yang sedang dalam kondisi yang lemah gitu. Jadi tidak terlalu memberatkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, haid dan nifas itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dipelajari. Justru memahami ilmunya akan menjadikan kita lebih taat dalam ibadah dan tidak jatuh dalam kesalahan yang merusak amal. Semoga kajian ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita terhadap fikih wanita dalam Islam. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.